Nah, Nabi Muhammad mohon terus pada Allah supaya Nabi Muhammad bisa berkiblat di Ka'bah itu. Dikabulkan oleh Allah. Diprotes, wah iki tenan iki panjang dudu nabi tenan iki. Iki nabi iki wis dek iki rada bener janjane dek iki rada bener dek iki. Saya kok malah ngadepi malah nang itu. Padahal kata Allah yang ngadep ke timur, ngadep ke barat itu tergantung kepatuhan kita kepada Allah. Kalau Allah minta ngadep ke barat ya ke barat. Kalau Allah minta ngadep ke timur ya ke timur. Kemana Allah perintahkan ya kita menghadap, kan begitu. Ini bukan krono gawe-gawe gitu. Walaupun tetap bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa kiblat umat Islam itu harus ke Ka'bah bukan ke Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat setuju nggih? Kalau ndak sehat ndak nyampe sini ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, usia yang panjang kepada kita. Dan Allah lembutkan hati kita sehingga hati kita menjadi penuntun kita untuk datang ke tempat ini, belajar bersama-sama mengkaji firman-firman Allah. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti pada kajian, tetapi juga bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, karena kalau kita ngaji terus nanti cuman buat pengetahuan saja, tidak akan merubah apa-apa. Tidak akan merubah apa-apa. Jadi kita punya banyak contoh Bapak Ibu sekalian. Satu negeri muslim dengan pengetahuan agama yang luar biasa hebat sehingga menjadi rujukan bagi negara-negara lain untuk belajar. Tapi sulit nyari Islam di sana. Ya, kita temukan ilmu-ilmu keislaman itu bahkan gudangnya, syekhnya banyak. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita tidak menemukan Islam itu tampak sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, itu banyak contoh lah ya. Banyak contoh, misalkan mana negeri yang menjadi rujukan umat Islam dalam soal ilmu agama. Misalnya Mesir ya, Mesir itu, saya baru pulang, saya berangkat sebelum Ramadan karena tugas dari kampus harus ke Kanal Suez, kemudian ke Zagozig untuk memperbaharui MOU karena dulu antar dekan, maka saya karena sudah habis ya saya berangkat. Nah, saya sengaja untuk agak berlama sedikit di sana sampai 7 hari Ramadan pertama saya di sana. Nah, saya mengajak dekan FSBK OAD karena dari dulu pingin tahu katanya negeri muslim itu, saya kuliahnya di Australia Ustadz. Saya pingin ngerti Islam itu, negeri Islam seperti apa itu. Akhirnya saya ajak. Nah, terus piye ki anggarane yo sampean kudu golek MOU nang kono kok tak golekke. Nah, kalau enggak dibiayai sama UAD nanti. Ya, kalau cuma jalan-jalan ya enggak dibiayai, Pak. Jalan-jalan enggak dibiayai apa enak banget ya, Pak. Iya, ya harus ada hasilnya nanti balik gitu. Ya. Baru di hari pertama sudah sok karena biasa hidup di Australia dengan yang teratur, semua nyaman, bersih gitu ya. Masuk ke negeri ini, duhur, yuk kita sholat jangan di hotel. Kita sekaligus deh lihat makam cucu baginda Nabi, saya bilang kan ya, yaitu Masjid Husain
Ya, sana rame banget. Tapi di sana fenomenanya pertama, toiletnya nggak karuan. Mau ngeluarin kotoran kita saja nggak nyaman, nggak enak. Terus kemudian nyampe di masjid, karpetnya kotornya minta ampun. Terus habis itu selesai salam, gelut, wong nang masjid kok gelut, gitu. Urusannya sepele, soal sandal. Sholawat nggak mempan gitu. Kalau kita di Arab Saudi, kalau orang tengkar, biasanya saya temui adalah supir bis itu yang kalau sudah nabrak spione gitu, mesti turun toh itu. Ayel-ayelan nggak karuan, tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu udah rampung tuh, selesai kan gitu kalau Arab Saudi ya. Ini sholawat berkali-kali, pelipis udah berdarah-darah. Dah, tuh kok gini ya Pak? Ya rapopo, karena saya kali kedua saya ke sana, jadi saya sudah nggak heran. Terus lagi asarnya saya ajak lagi, ayo kita ke cucunya Nabi sekarang, ke Sayyidah Nafisah. Nah, ada masjid Sayyidah Nafisah, dari depan udah kumuhnya minta ampun, anjingnya banyak. Kemudian masuk, pas ada sholat jenazah. Habis sholat jenazah, mungkin dari pelayatnya itu, keluarga mungkin, sepatunya hilang, saling tuduh, gelut meneh nang kono. Iki piye to iki? Jarene koncoku ning lak kula nggih pun biasa kan wis ngerti ya. Itulah dulu ulama Mesir itu pernah menyampaikan, kalau mau belajar agama datanglah ke Mesir. Di sini banyak gudang para syekh-syekh, tetapi jangan mencari Islam di sini. Carilah Islam itu di Eropa dan di Barat. Oh coba itu Pak, itu ulama mereka. Iya. Ya oke, makanya kalau yang kita kaji hanya berhenti pada kajian, ya tidak akan berpengaruh apa-apa buat kemajuan agama kita. Makanya mudah-mudahan kita ngaji sekaligus menjadi pengetahuan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak akan mengurutnya karena saya sudah menghitung-hitung. Kalau saya urut kajian tafsir At-Tanwir dari mulai awal sampai akhir, karena kami sekarang jilid 3 sudah naik cetak, jilid 4-nya sudah selesai, dan kami dapat tugas hari ini dari PP Muhammadiyah. Prof. Haidar itu meminta agar 30 juznya itu selesai di periode beliau yang kedua. Oh itu, saya sudah 2 periode saja baru jilid 4, 10 tahun. Ini suruh menghabiskan sampai juz ke-30 dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu Prof. Haidar, makanya kami sedang mikir nih gimana caranya. Nah, sementara pertemuan kita di kajian At-Tanwir di sini ini kayaknya sepasar toh Pak, ini sepasar aja Pak atau gimana? Selapan ya, selapan. Saya selapan sekali. Kemarin selapan sekali itu kadang dapat 2 ayat, kadang dapat 6 ayat. Itu kayaknya jenengan belum Al-Baqarah sudah almarhum kita ini. Saya hitung-hitung itu, kayaknya itu. Udah saya hitung ini, loh. Ini kalau Al-Baqarah selesai, usia saya sudah berapa ini? Ini pengajian ada ndak? Makanya saya mohon maaf, akan saya ambil saja beberapa tema-tema di dalam tafsir At-Tanwir itu, yang tentu nanti mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemajuan kita, ya, untuk kemajuan kita. Maka dalam kesempatan pagi hari ini, tadi malam tuh saya pilih-pilihkan ayat yang mana ya. Nah, akhirnya saya ambil Al-Baqarah ayat 142 sampai 153. Tapi nanti ini pun juga tidak kita pahami satu persatu per kalimat ya. Kita ambil makna dari ayat 142 153 yang oleh tafsir At-Tanwir diberikan tema umat Islam sebagai masyarakat pilihan. Nah, ini untuk memotivasi lah. Ya, karena kita sudah
Risalah Islam Berkemajuan sudah ditanfid ya. Nah, tinggal kita harus mengimplementasikan dalam banyak kajian. Kalau tidak nanti itu hanya menjadi dokumen saja. Dokumen Risalah Islam Berkemajuan nanti. Nah, kita dalam banyak hal harus implementasikan, bumikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita awali saja. Jadi di 143 Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, seperti itulah, ja'alnakum, ja'alna, kami membuat, kum, kalian, ummatan wasata. Jadi ja'alnakum, kami membuat kamu sekalian menjadi. Jadi ini memang Allah sendiri yang sampaikan kepada kita umat Islam itu. Ja'alnakum, kami membuat kamu sekalian menjadi ummatan wasata. Umat itu kalau dalam tafsir At-Tanwir itu dipahami sebagai kumpulan orang yang dihimpun oleh ikatan, bisa berupa agama, waktu, tempat, gitu ya. Jadi kumpulan dari orang per orang, kayak kita sekarang ini diikat oleh semangat kita mengaji. Nah, jadi ini sudah bisa disebut dengan masyarakat dalam satu ciri, karena nanti masih belum komplit penjelasannya. Masyarakat Muhammadiyah misalkan saja diikat oleh ideologi, organisasi. Nah, kumpulan orang-orang ini itu disebut dengan ummah. Nah, ummah di dalam ayat yang sedang kita bahas 143 ini itu menunjuk kepada kumpulan orang yang dihimpun oleh ikatan agama. Dan umat ini menjalankan peran dan tugas tertentu sehingga menjadi kelompok yang membentuk peri kehidupan berbudaya yang kemudian dikenal dengan masyarakat Islam. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi ummah itu adalah masyarakat yang diikat oleh agama di dalam ayat ini, yaitu agama Islam. Mereka mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya sehingga membentuk sebuah budaya. Nah, itulah kemudian disebut dengan umat. Orang sering sebut dengan umat Islam. Umat Islam itu adalah mereka sekelompok orang yang diikat oleh ikatan agama, yang nilai-nilai agamanya mereka jadikan sebagai tuntunan hidupnya sehingga membentuk sebuah budaya. Maka nanti beda antara masyarakat Islam dengan masyarakat yang bukan Islam. Karena kalau masyarakat Islam berarti nilai-nilai yang dianut untuk mereka melakukan aktivitas di antar kelompok mereka itu dalam panduan nilai-nilai ajaran Islam. Itu masyarakat atau ummah. Nah, sementara kata wasato itu makna awalnya adalah tengah, tapi ayat ini kemudian digunakan untuk makna adil dan pilihan. Jadi wasato itu adil dan pilihan gitu. Maka umatan wasato adalah masyarakat tengah, adil dan pilihan. Kalau tiga kata ini digabung, maka ini kalau kita gabung ini tengah, adil,
pilihan, maka umatan wasata itu adalah masyarakat tengah dan adil sehingga menjadi masyarakat pilihan. Jadi masyarakat yang tengah dan adil. Karena memang ada, kalau ayat ini nanti ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini kan turunnya di Madinah, menghadapi dua fenomena masyarakat yang diikat oleh agama. Satu adalah Yahudi, dua adalah Nasrani. Memang yang sama-sama punya kitab ini hari ini, ya kan? Masyarakat Yahudi itulah masyarakat yang materialistik. Masyarakat Nasrani itu masyarakat yang menganut nilai-nilai spiritualistik. Ya, yang berlebihan, tentu ekstrim gitu. Ekstrim luar biasa. Nah, Yahudi juga materialistik ekstrim dia. Ya, makanya kalau riba itu dari mana itu? Itu dari Yahudi. Kan kalau riba itu materialistik. Nah, sebenarnya agama Nasrani dulu diturunkan oleh Allah untuk menjadi penyeimbang dari materialistik agama Yahudi masyarakat. Walaupun Tauratnya tentu tidak begitu gitu ya. Tetapi rupanya agama Nasrani ini kemudian berkembang lebih kuat kepada nilai-nilai spiritualistiknya, sehingga mengabaikan materialistik gitu. Yang satu materialistik minus spiritualitas, yang satu terlampau kuat spiritualitasnya minus materialistik. Ya kan nggak boleh kalau dalam agama Islam ya zikir aja suwe-suwe gitu. Kan gitu. Karena sholat itu sudah zikir gitu. Ya zikir ya bar zikir ya gendang. Nyambut gawe kan gitu kita itu. Ning nyambut gawe ya nyambut gawe gitu. Ojo lali sholat. Nah kira-kira kan gitu. Atau bahkan nyambut gawe untuk dunia harus ada nilai ukhrawinya kan gitu. Kalau di kita itu maka semuanya dianggap sebagai ibadah. Bahasa Muhammadiyah disebut dengan ibadah ammah itu. Ya semua ngaji itu ya onon dunyone barang, wong kita juga hidup di dunia, agar kita selamat kita ngaji. Tapi juga ada nilai ibadahnya di situ. Nah, misalkan gitu. Itu maka ini disebut dengan umat tengah, umat yang tetap mementingkan kehidupan akhirat tetapi tidak boleh menomorduakan dunia. Kan gitu kalau agama kita ini. Jadi akhirat itu nomor satu, tapi jangan nomorduakan dunia gitu. Bisa dipahami ya Pak? Iya. Kadang-kadang kan gitu, kalau nanti kita menomorsatukan akhirat, menomorduakan dunia, khawatirnya tadi itu kita terjebak pada spiritualitas yang berlebihan sehingga materialistiknya kurang gitu. Apa katanya umat Islam biasanya? Ini kan menjadi kemunduran buat kita kadang-kadang. Ojo dadi pejabat. Pejabat iku mau ngajak nang neraka wae. Gitu. Loh akhirnya kita sekarang jadi riweh karena umat Islam yang taat-taat pada ndak mau jabat gitu. Sing jabat mumet jenengan sekarang ya mumet adewe. Ora usah kita itu bergelut di politik, ora usah dadi anggota dewan. Wah, anggota dewan iso kaya ngono kae ra penting, engko nang akhirat malah. Nah, akhirnya apa? Nah, kita diwakili oleh anggota dewan yang mungkin kompetensinya tidak sesuai atau kurang maksimal akhirnya, karena wong Islam sing apik-apik malah mentingke akhirate. Padahal akhiratnya itu kalau dunianya ndak beres ya mumet Pak itu. Iya, kan gitu itu. Nah, itu apa di agama ini. Jadi itu disebut dengan ummatan wasata. Nah, jadi itu dalam pengertian yang sederhana. Tentu nanti penjabarannya ya sangat luas umat tengah itu.
Ya, yang jelas dia tidak ada pada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Itu ummatan wasata. Sehingga dengan demikian maka pilihan-pilihan untuk bisa membawa kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat itu ya agama ini akhirnya. Ya, karena agama yang satu wis ora mikir akhirat. Ya kan? Agama yang satunya lagi mikir akhirat, ninggal ke dunia malah ke blasur juga gitu, sampai nabi wae dadekke Gusti Allah gitu, dadekke Tuhan lah kira-kira gitu. Itu sudah malah kebablasan gitu. Jadi wis adewe iki wis rasah mikir ke dunia karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Pokoknya nanti kalau kita mati bersama Bapa nanti di surga. Saman we. Penak we. Piye pindah agama we? Sementara di kita kan nggak begitu kan, nggak begitu. Nggak ada yang menjamin kalau kita. Ya, nggak ada yang menjamin, ya tergantung kita aja. Litakunu syuhada. Nah, umat pilihan ini dia punya dua tugas. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Tugas yang pertama apa? Ini tugas yang terkait dengan aktivitas eksternal kita, luar kita, yaitu menjadi saksi sejarah umat Islam itu. Atas apa? Atas masyarakat-masyarakat lain yang di luar masyarakat Islam. Maka dengan tugas ini, masyarakat pilihan ini, umat Islam itu harus mampu memahami realitas masyarakat lain secara objektif dan mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi atas pemahaman itu. Misal begini, kita harus objektif melihat iki nilai-nilai Islam yang maju itu ada di mana gitu. Oh, kalau pengamalan Islam itu mungkin di Australia misalkan saja, nih misal ya, ini cerita kawan, kalau di Australia Pak nggak gini macam-macam. Saya jadi tahu tradisi Australia karena dari beliau kan. Tapi saya baca lagi memang di artikel itu, di dunia ini tingkat stres paling tinggi juga termasuk Australia itu. Dan gitu tuh Pak. Negaranya makmur, semuanya tertib, disiplin, tuku mobil 5 menit rampung keluar sak surate, ora usah nang kantor polisi. Itu kalau di sana itu kata beliau itu Pak, karena semuanya sudah online gitu, semuanya sudah nyaman gitu. Nggak perlu repot lah kita ini bayar apa wae teko nang omah gitu, kepenak pokoknya di sana itu semuanya serba mudah hidup itu. Nah, keadilan juga dijamin. Tapi saya baca kenapa di sana juga stresnya tinggi gitu, kira-kira apa Pak? Ya, sejahtera secara fisik, tetapi di sana kan minus iman. Itu masalahnya itu. Adewe iki rekoso uripe ning ora stres. Kenapa? Nah, toh. Lak duwe agama iku ora gampang stres memang, Pak. Nah, masalahnya di negara-negara yang bagus ini, secara kehidupan sosialnya bagus, mereka politiknya tertata dengan baik. Itu karena dia itu tidak punya keyakinan yang baik pada Tuhan. Stres juga Pak. Emang kalau hidupnya teratur itu jadi nyaman. Yang pertama nyaman lah ya. Nah, nyaman itu Indonesia apa-apa itu. Iya toh Pak. Indonesia itu apa-apa itu sarana larangan-larangan. Sak karepmu ngono Indonesia itu. Ayo sentok Indonesia iki pokoke apa wae entuk. Itu rano aturan. Nah itu Indonesia enggak, Indonesia itu mumet kayak janjane. Tapi kenapa kita ini masih bisa hehe goyang-guyu gitu? Karena kita ini punya Allah itu loh Pak. Jadi semangat kita itu, ada optimisme kita itu selalu. Lak rekoso ya ndonga lah ngono. Rada sedih ya dhewe wirid sing akeh ngono kuwi kita itu. Jadi rada kepenak memang. Nah di sana begitu tuh. Nah, tetapi kan ada kebaikannya di negara itu, Pak. Umatan wasato tidak boleh kemudian dia menutup diri, tidak objektif melihat.
Karena kita saksi atas sejarah itu. Wong jelas kok di negara lain sekalipun dia non muslim, tetapi mereka punya tatanan kehidupan yang lebih bagus, dan itu dianggap kadang-kadang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kenapa kita tidak belajar? Kan gitu itu. Ketika ada negara-negara lain yang ternyata masyarakat lain itu amat sangat membutuhkan, kenapa kita tidak mau bantu? Tidak ndelok agamanya apa? Itu masyarakat pilihan, Pak. Ono uang tabrakan mak pres ngono kuwi. Mosok ndadak jenengan delok iki duwe NBM apa ora? Kan enggak gitu kita. Nomor baku Muhammadiyah piro iki? Gitu kan enggak gitu. Kita langsung tolong karena kita ummah yang punya tugas tadi. Tugas litakunu syuhada'a 'alan nas. Untuk menampilkan kita bahwa kita ini masyarakat pilihan yang harus mau belajar dari yang lebih maju, membantu yang terbelakang. Itulah kenapa kita di organisasi ini itu polanya yang dipakai. Karena kita ingin menjadi umat pilihan itu. Ya. Makanya kita masih bisa, Pak, ngundang penceramah dari organisasi sebelah. Gitu. Masih mau kita ngundang itu karena yang kita inginkan ilmunya, pengetahuannya. Tapi organisasi yang kita undang ustadznya itu tidak pernah mengundang kita, itu masalahnya. Itu waduh, iki piye iki? Ya, kita ngundang Gus Baha gitu. Ya karena ilmunya dianggap oleh kita, beliau ini bisa memberikan persepsi ilmu yang baru. Walaupun kita punya tradisi, kalau kita ngundang pasti kita dampingi dengan yang dari Muhammadiyah, supaya jamaah itu tetap dia bisa imbang untuk melihatnya. Itu gitu. Jadi kami misalkan saja kalau di UAD itu begitu, Pak. Kalau kami ngundang dari sebelah, ya kami harus ada yang kita panelkan dengan orang dalam Muhammadiyah. Nah, supaya nanti hasilnya itu bisa fair gitu. Ya kita harus bisa melihat, kalau yang lain maju, ya kita harus menirunya supaya kita bisa ikut maju. Tapi kalau ada yang membutuhkan kita harus hadir. Itu yang disebut dengan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini terjemahan ini. Keren enggak tafsir At-Tanwir itu, Pak? Ini enggak ono, Pak, nang tafsir liyane gitu. Jadi terjemahan tafsiran kayak gini itu enggak ditemukan. Ya, tapi kita mengambil semangat dari tafsir-tafsir yang ada, kemudian diberikan etos Muhammadiyah di dalamnya. Nah, jadi umat Islam Muhammadiyah khususnya dengan tafsir ini diberikan tuntunan agar kita ini tidak menjadi masyarakat yang sempit wawasan dan kita berjuang untuk kemaslahatan hanya di dalam saja. Hadirnya kita harus menjadi saksi bagi umat yang lain, masyarakat yang lain. Makanya jangan tanyalah di Muhammadiyah praktek pluralisme agama itu. Di Muhammadiyah tidak didiskusikan itu, dipraktekkan. Gitu. Yang lain kan masih diskusi bagaimana menghargai agama lain. Lenang Muhammadiyah iki ora didiskusike kuwi. Kuwi dilakoni ngedekne perguruan tinggi ya terserah sing ngerti mlebu. Gitu. Yang mau masuk ya terserah. Non muslim pengen masuk ya ndak apa-apa. Tempat kami itu PGSD itu isinya suster kabeh. Coba itu. Ini kok pindah gereja nang kene to ki aku. Ya saya ngulang Islamologi. Ayo semua ya pakai pakaian mereka itu yang PGSD itu. PG PAUD. Iya. Ya karena dianggap bahwa PG PAUD di tempat kita itu mungkin lebih baik dari punyaan mereka. Ya enggak apa-apa. Mereka kita terima. Bahkan di perguruan tinggi yang timur tuh, Pak, itu 15% mahasiswanya muslim. Sing nyanyi Sang Surya itu non muslim. Padahal nengkono kan Islam agamaku iku. Soalnya kalau yang nyanyi umat Islam terlalu sahdu katanya itu, kata rektornya itu, perempuan rektornya. Sahdu banget katanya, kurang ada semangat dong. Itu
semangatnya nyanyikan harus semangat. Sementara teman-teman non muslim itu kan biasa nyanyi, Bu. Lah tidak nyanyi lu HP sang surya itu daripada sing nyanyike mahasiswa muslim. Maka yang iya beneran itu yang Islam agamaku ya. Nabi Muhammad coba gitu. Iya, ya nggak apa-apa gitu. Mereka ingin mendapatkan manfaat dari usaha amal usaha yang kita punya. Ya ketika masuk nang PKU kan ya ditakoni to Pak, agamane apa to Pak. Angger wis masuk ngono kuwi nang PKU ya wis ditangani to. Karena memang kita hadir untuk menjadi saksi bagi masyarakat yang lain bahwa kita ini adalah umat pilihan. Ya, itu harusnya begitu. Ya, engkau lah ya gini diimplementasikan dari mulai kegiatan kita yang paling kecil lah, yang paling kecil di masyarakat kita. Ya kalau ada yang baik, ya kita belajar dong supaya kita lebih baik. Tapi kalau ada yang harus dibantu oleh kita, ya harus dibantu. Nggak usah dilihat bahwa yang bersangkutan itu pengurus Aisyah, anggota Aisyah atau tubuh. Ya kalau memang dia butuh bantuan, ya kita yang bantu, harus hadir yang bantu. Itu akan besar tuh Muhammadiyah tuh. Bukankah seperti itu sekarang kita bisa besar itu ya? Amal-amal usaha kita itu diarahkan seperti ini. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, ini tugas internal kita yang ini. Nah, ini juga tugas, ada dua tugas umat pilihan itu. Tugas eksternal tadi, tugas internalnya umat Islam ini harus melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang membuat mereka bisa menjadi masyarakat pilihan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi umat Islam harus mengkaji betul-betul tuntunannya. Itu tugas. Orang gelem ngaji pengkhianatan. Oh, itu bahasanya keren kan di tafsir At-Tanwir itu. Ya, kita tidak mau bantu orang lain yang membutuhkan, itu pengkhianatan. Karena Allah sudah pilih kita untuk menjadi masyarakat seperti itu. Itu sudah pilihan Allah. Dari mana kita bisa lihat itu pilihan Allah? Ya wa kadzalika ja'alnakum. Itu pilihan. Pilihan Allah itu. Allah kehendaki kita untuk menjadi umat pilihan. Maka kita punya dua tugas itu. Mengabaikan dua tugas itu dianggap sebagai pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong Islam kok ora tau gelem ngaji itu piye? Ya, akhirnya kita nggak bisa mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan. Nah, petunjuk gitu. Nah, ini makanya umat Islam itu harus ngaji. Ya, kajian lah ya Pak ya. Kalau pengajian ya kolo-kolo ya. Kalau pengajian tuh ya kolo-kolo. Kalau pengajian tuh golek sing ger-geran. Iya, saya tuh selalu dipesani oleh jamaah ya. Ustadz, ojo kajian terus nggih, golek pengajian. Lek pengajian golek ke ustadz sing ger-geran. Ngono kuwi. Nah, sing ger-geran kuwi regane larang. Lek sing kajian regane murah. Itu. Iya, di kampung saya itu rata ono kajian. Di kampung saya, di lahiran saya sana itu. Onoke pengajian. Nah, anggar pengajian itu ora pernah ngaji Quran. Iya, sing diceritake itu gurune dulu simbah ini, Mbah Yai ini, gitu itu. Wah, seneng banget tuh. Ini saya ijazahkan tentang panjenengan. Kuwi wis dikerungkepi sampai ini. Pokoknya jenengan mangke lah kesulitan rizki diwaca iki ping 11. Aku entuk ko guruku fulan, fulan entuk ko fulan, fulan entuk ko fulan. Sekarang saya ijazahkan teng jamaah sedaya. Kuwi wis larang regane kuwi. Iya, urunan jamaah itu ngundang. Iya. Ya bolehlah sekali-kali kita pengajian nggih putus seger. Tapi kajian itu harus, karena kajian itu mempelajari. Ya, mempelajari ngaji. Dan itu kita harus menghidupkan
ajaran-ajaran Islam itu. Kenapa? Kelak Rasulullah itu akan lihat kita. Lho jenengan ki wis ana hadis, ana sing ilmu kanggo mempelajarinya. Jenengan ya wis sinau, wis ngerti, kok jenengan ra nglakoni gitu. Nang akhirat besok Nabi Muhammad akan jadi saksi buat kita. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nah, itu dalam tafsir-tafsir yang lama. Begitu maknanya itu, Pak. Maka oleh kita diberikan etos di tafsir itu bahwa yang dimaksud di situ adalah agar kita umat Islam itu mempelajari, mengkaji apa yang dibawa oleh Rasulullah sehingga kita bisa mengamalkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Sehingga kelak ketika kita dibangkitkan gitu, beliau akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, ampun diazab nggih, ini lebokke swarga. Wong nalika teng donya beliau ini mengamalkan ajaran yang saya turunkan. Nah, gitu itu. Nah, jadi punya tugas itu. Ada dua tugas sekarang. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, jadi umat Islam jadi pinter-pinter nanti, Pak. Karena dia pilihan. Umat pilihan, ngaku umat pilihan, orang ngerti Quran, orang ngerti hadis itu. Orang ngerti ajaran agama Islam, nilai-nilai yang diimpor semua. Sementara nilai-nilai ajaran agama Islam itu tidak diketahui. Angger nulis mesti rujukane iki Robert sopo, Daniel sopo, ngono kuwi umat Islam iki. Semakin profesor, semakin dhuwur jabatan fungsionale, sing dikutip ki wong barat kabeh. Coba bayangke. Kaya-kayae nang Quran ki ra ono gitu lho. Nang Quran ra ono, nang hadis ra ono kaya-kayane. Padahal kan katanya Quran itu sudah meliputi itu. Bukan ndak ada, cuman kita ndak mengkaji. Kebetulan yang serius kita kaji itu dari gagasan-gagasan pemikiran di luar kita. Ya tentu ada yang sesuai, ada juga mungkin yang berseberangan gitu. Nah, bukan tidak boleh, wong kita juga harus belajar pikiran-pikiran dari orang lain, harus gitu. Harus belajar. Kalau memang itu pikiran bersesuaian dengan, oh ini toh terjemahan Quran itu kok malah adanya di pikiran orang-orang yang bukan muslim, ya enggak apa-apa gitu. Oh, orang non muslim saja niru kita, kok ada malah niru sana, itu kan kuali. Jadi saya punya dosen kiai ini pendeta itu, saya punya S3 itu, waktu S3 itu namanya Profesor Dr. Sutopo. Itu kiainya calon pendeta Duta Wacana itu loh, Pak, kan ada asramanya. Lah mudirnya kalau kita, direkturnya, kiainya kalau pesantren itu namanya Profesor Sutopo. Itu hafal Quran, Pak. Karena disertasinya itu Ummah dalam Al-Quran, diselesaikan di Mesir. Ya, manuskrip Al-Quran hampir semua saya punya dokumen manuskrip Al-Quran dalam bentuk PDF itu dari beliau. Bian Quran pertama itu tulisannya kaya opo, berubah tahun sekian jadi kayak apa, itu dari beliau malah. Makanya kami itu ber-23 di S3 itu, Prof, mbok jenengan ini masuk Islam wae to, Prof. Karena jenengan lebih tahu dari kita malah gitu. Hehehe. Angko umatku piye? Nah, gitu. Jadi beliau itu tertarik sama kita malah, sama umat Islam. Yang saya ingat betul itu beliau itu tertariknya karena umat Islam itu kalau punya aktivitas apapun selalu dikaitkan dengan ibadah yang mereka tidak temukan dalam agamanya. Ya kan, contoh gitu, janjian itu mesti kapan ketemuan? Bar duhur, coba. Kapan? Engkau bar isya. Itu punya siapa itu? Umat Islam toh? Cuman kadang-kadang daerah ngerti lah iki kanggo umat Islam itu cuman kanggo berkilah dan nih. Iya. Kanggo mereka itu luar biasa ini. Agama kok yang ngene iki ngajar ke. Kok kabeh kok dikaitke karo ibadah.
Gitu. Tapi kanggo umat Islam itu kanggo suloyo itu. Engko ya barisa ngono. Barisa iki wong tekone kok ora teko-teko ngono kuwi. Lah kan barisa ngono gitu. Isa iki dua ya gitu. Itu. Bar duhur. Itu maksudnya kan habis duhur itu habis sholat duhur, harusnya kan gitu. Ning adil kan ndak, engko bar duhur ya ternyata jam 2:30 teko. Iya, karena duhurane wis meh jam 2:30. Itu padahal duhur kan awal punyaan kita. Ya, tapi mereka luar biasa. Dan juga semangat juangnya katanya para dai-dai Islam itu gelem prihatin, Pak. Oh, itu kata mereka. Akhirnya santrinya calon-calon pendeta Duta Wacana itu sebelum lulus dingengerke teng Ngruki, pesantren Ngruki kali Pabelan. Ngenger di sana itu ngikut seminggu itu. Hidup tinggal di sana supaya tahu bagaimana Islam mendidik calon pendetanya. Itu bagi mereka. Itu karena ada kecenderungan katanya kalau sudah lulus kan program beasiswa itu mereka beasiswa jadi calon pendeta. Ora gelem ditempatke nang tempat-tempat terpencil saiki modele. Pengene nang kota-kota. Kalau pendeta di kota karirnya cepet. Iso sekolah cepet. Kalau ditugaskan ke desa jadi pendeta di desa karirnya suwe. No, tapi saya diam aja. Ki janjane padha karo agamaku, Pak. Itu. Iya, cuman kita itu bagi mereka wong Islam itu daya juangnya kuat, didekek nang ndi wae ulamae urip. Gelem itu, iku biyen ya. Saiki wis ora. Iya, jadi ada nilai-nilai baik di kita sebenarnya yang orang lain belajar. Cuman kita ini yang kadang-kadang rada on. Iya. Wah ini orang rampung ini jane Pak Win ini jam 7:30 ya. Nah, ciri masyarakat pilihan yang pertama itu ada di ayat 142. Kembali ke atasnya ya. Saya qulus sufaha'u minan nas tuh dan seterusnya. Cirinya adalah masyarakat pilihan itu berjiwa besar. Dia berjiwa besar. Itu diambilkan dari mana sifat ini? Dari kata sufaha. Jadi kita tidak boleh menjadi sufaha. Sufaha itu janjane, itu kan dari kata safih. Ngapunten ya, ngapunten. Safih itu dalam bahasa terjemahan kita itu sebenarnya untuk menerjemahkan anak yang nggak sempurna akalnya. Ngapunten ya, terbelakang secara ini bahasa kita mungkin idiot, safih, safihun itu. Tapi untuk ayat ini itu dipakai untuk orang-orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu disamakan dengan anak yang tadi itu. Itu dalam ayat kan itu kan untuk safi, sufaha, safihun itu kan untuk itu sebenarnya makna asalnya. Tapi oleh Al-Quran dipakai ayat ini untuk orang-orang yang menolak kebenaran. Mereka tidak terbuka. Pokoknya apa sing dingendikake tokohnya gitu ya. Wis mesti bener ya gitu. Sing datang bukan dari ustadz salah kabeh itu. Nah, itu safi, sufaha. Itu tidak berjiwa besar. Maka masyarakat pilihan tidak boleh begitu. Masyarakat pilihan harus mau menerima kebenaran dari manapun dia datangnya. Kalau itu memang kebenaran, ya benar tetap. Itu. Sing emas ya emas, tetap emas gitu. Walaupun dia dipungut dari tempat kotor. Angger emas ya tetap emas. Itu berjiwa besar namanya. Ini kan soal pemindahan kiblat itu, Pak. Ya, orang-orang Yahudi itu dianggap oleh Allah sebagai sufaha itu, sebagai sufaha. Padahal ini kebenaran. Nabi Muhammad kan bukan orang Yahudi kan dugaannya gimana? Iki Muhammad aneh-aneh weh.
Dek ini wis bener-bener kiblatnya nang Baitul Maqdis, saiki malah pindah nang Mekah. Iki mesti dilak diakui dadi seorang nabi. Karena Nabi Muhammad satu-satunya yang dianggap tidak dari keturunan Bani Israil. Bani Israil itu kan kiblatnya Baitul Maqdis, Pak. Ya. Nabi Muhammad, serangan buat beliau dari orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani, dianggap dia itu nabi lokal. Karena dia bukan termasuk Bani Israil. Makanya paling kejem ya cuman ngaku-ngaku nabi dek nih gitu. Sing paling netral ya dek nabi, tapi nabine wong Arab gitu. Karena jenenge nabi, jenenge utusannya Gusti Allah ya mestine kok Bani Israil. Nah, Nabi Muhammad pertama kiblatnya ke Baitul Maqdis gitu. Ke Baitul Maqdis kiblat pertamanya. Tapi Nabi Muhammad kan pingin kiblat itu kiblat yang dipakai oleh nabi yang sebelum kiblat ke Baitul Maqdis, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bapak nih. Nah, kiblatnya Nabi Ibrahim ya Ka'bah itu. Nah, Nabi Muhammad mohon terus pada Allah supaya Nabi Muhammad bisa berkiblat di Ka'bah itu. Dikabulkan oleh Allah. Diprotes, wah iki tenan iki panjang dudu nabi tenan iki. Iki nabi iki wis dek iki rada bener janjane dek iki rada bener dek iki. Saya kok malah ngadepi malah nang itu. Padahal kata Allah yang ngadep ke timur, ngadep ke barat itu tergantung kepatuhan kita kepada Allah. Kalau Allah minta ngadep ke barat ya ke barat. Kalau Allah minta ngadep ke timur ya ke timur. Kemana Allah perintahkan ya kita menghadap, kan begitu. Ini bukan krono gawe-gawe gitu. Walaupun tetap bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa kiblat umat Islam itu harus ke Ka'bah bukan ke Baitul Maqdis. Gitu itu Pak. Nabi Muhammad itu pinter banget waktu itu. Karena sudah punya pengalaman Isra Mi'raj. Kenapa Isra-nya Nabi itu tidak ke tempat lain, tapi harus ke Palestina? Ini bukan soal masjid Pak, tapi ini soal tradisi kenabian. Kabeh Nabi kuwi teko Bani Israil, kiblate Baitul Maqdis, kan gitu. Nah, sementara lawannya agama Islam waktu itu Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani niku wis mestekke Nabi Muhammad dudu nabi krono dudu ka Bani Israil, dianggap sebagai agama sempalan. Kan gitu waktu itu. Maka oleh Allah dikenalkan dengan tradisi Bani Israil, tradisi Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad pengetahuannya jadi luas soal itu, sampai mati kutu itu orang-orang Yahudi itu akhirnya itu. Karena nggak punya argumen lagi. Ketika ditanya apa saja, Nabi Muhammad tahu. Karena Nabi Muhammad pernah diperjalankan oleh Allah ke tradisi para nabi. Akhirnya nggak terputus. Agama Islam itu agama lanjutan saja dari agama yang dibawa oleh para nabi dahulu. Nah itu, tapi tetap wae wong Yahudi ra gelem nrimo kebenaran itu. Maka disebut dengan sufaha. Itu. Ya cukup iki. Nggih. Satu klik aja pertanyaan. Nggih. Habis. Ya. Bagus sekali tafsir At-Tanbir ya, Mas. Ini sudah kita hafal surat Al-Hasy. Wal ngasih hafal ya, tahu. Orang mukmin tahu waktunya sholat, tapi kenapa kita tentang waktu masih kurang? Nah, tadi jam 6:30 lewat 10 menit. Nah, itu kenapa? Termasuk saya ya. Tentang waktu, mari kita sebutkan waktu kita berapa menit untuk mulai berapa menit itu tentang waktu. Yang kedua, saya khawatir obat puasa itu tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Tengah-tengah abu-abu.
Nah, ini gimana untuk menjelaskan yang seperti itu sampai masalah abu-abu ini yang aja ya. Iya. Terima kasih. Jadi tengah karena ada ekstrim kanan ekstrim kiri, maka yang tengah itu malah jelas sih. Gitu ya. Bukan gitu. Jadi tengah itu pilihan. Iya. Pilihan kita. Ini bukan abu-abu karena tidak jelas kanannya, tidak jelas kirinya. Ini mengambil yang paling jelas. Yang paling jelas itu yang ada di tengah. Sementara yang di sebelah kanan jelas yang satu, nyembunyikan yang satu dia. Karena ekstrim. Coba jenengan sekarang, kalau posisi jenengan melihat di pojok yang sebelah sana, ya nggak akan komplit kita. Sama dengan, tapi kalau posisi dia di tengah, itu malah semakin jelas. Yang sebelah kiri menampakkan terlalu kuat di satu sisi, tapi dia menyembunyikan di sisi yang lain. Maka yang tengah itu adalah menampakkan keseluruhan sisi itu. Bahwa kita ini, contohlah, misalkan saja apa ya, yang kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya tadi ya, kayak tadi ya. Ini ono uang kok nang masjidnya sregep banget. Angger wis mangkat subuhan metu ke masjid jam 09.00. Engko bar 09.00 jam 09.00 balik dilit mangkat meneh duha. Terus gitu. Nah, anaknya dalam tanggungan masyarakat. Misal lo ya, dia punya keluarga. Itu yang dulu ada tradisi di kita ini, angger wis metu, kan ini ngikuti orang-orang India. Orang-orang India yang sugih-sugih, pengusaha sugih-sugih kuwi punya komunitas, akhirnya mereka dakwah keluar karena mereka sudah kuat secara ekonomi. Mereka kan bos-bos itu Pak, udah pensiun, duitnya oke, kerjanya apa? Memotivasi orang lain untuk beribadah dengan cara keluar rumah, mereka kemana gitu. Nah, jadi nilai, jadi ajaran rupanya di meloni wong-wong sing ekonomi ora kuat. Dia tinggal pertama 2 hari, tapi kan itu sampai ada yang 1 bulan Pak. Ya kan, sampai 1 bulan ditinggalkan dakwah. Lah bojone karo anake nang omah ora ditinggali bekal. Coba. Ya kan jadi ndak jelas ini orang ini. Lho duwe bojo, bojone sapa? Bojomu to, anake sapa? Kok kongkon ngrumat wong liya? Ya, senenge dipek, rekosone ora. Alasannya apa? Dakwah. Coba itu. Maka di kita kan tidak boleh begitu akhirnya. Oh ini bukan manhaj kita. Itu. Ada orang yang dari pagi sampai sore kerja we, kumpulan ra tau, gotong royong karo masyarakat ra gelem, nyumbang eman-eman, coba gitu ya. Salat ora lah wes kuwi. Ki jelas ora wong iki. Ora jelas kuwi wong sing kena rezeki Gusti Allah. Dikongkon ibadah, ya. Makanya yang tengah itulah yang jelas. Karena kewajiban semuanya tertunaikan dengan baik karena seimbang dia. Nah itu supaya ini yang abu-abu yang sebelah itu malah Pak. Ini kok beragama kok abu-abu. Iya. Urip nang dunya kok sing digoleki mung bekal akhirat. Gitu ya. Angkon dunyane piye? Ha iku abu-abu. Wong rezeki sing ngene Gusti Allah Pak, itu. Kabeh wong ki mesti madang. Wah, gitu kan alasannya kan gitu. Ya madang, ning madang kuwi golek sing terhormat. Kan gitu, orang kerja itu kan supaya kita madang dengan terhormat. Bahwa lak jenengan ora gelem kerja, mangan boten, mangan jenengan mesti. Ning lak mangane dinae wong.
Gitu maksudnya itu. Tak jiran. Dinewang kan jadi nggak terhormat kita itu. Nah, jadi mungkin begitu. Jadi umat Islam kita mengambil jadi umat pilihan karena tadi ya, kita harus belajar dari kelebihan orang lain untuk bisa kita terapkan, dan kita juga harus berkontribusi untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Maka keberadaan kita itu semakin nyata di hadapan umat manusia. Nggih, matur nuwun. Nggih, ini masih ada 8 lagi ciri ini. Engko ditelanjutke engko lak bar bodo. Ya, mudah-mudahan kan masih ketemu ya Pak, kita sehat, panjang umur. Iya kan doanya gitu. Pokoknya sehat semualah, sehat, panjang umur, Allah masih berikan kesempatan sampai kita menyelesaikan ciri masyarakat pilihan. Bar selesai itu terserah Gusti Allah, tapi kita minta supaya panjang umur. Supaya bisa mengkaji tema yang lain. Akhirnya mati-mati ya dewe. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.